Orang bijak bilang not only the destination, the journey matters, alias bukan hanya tujuannya, perjalanannya pun berarti. Seperti juga perjalanan mudik yang membawa banyak cerita juga nostalgia. Kami hadirkan sekelumit potretnya sepanjang mudiknya warga 62, dimulai dengan yang berikut ini. Mudik Journey, naik mobil dari Jakarta ke Lampung. Merantau bagi sebagian orang adalah sebuah pilihan. Terkadang rindu bukan alasan yang tepat dan terlalu kuat untuk pergi dari jalan yang dipilih. Namun rindu tetaplah harus direda saat masanya tiba. Gak kerasa, udah 1 tahun gak mudik ke kampung halaman. Tapi alhamdulillah nih, akhirnya bisa juga berangkat ke kampung halaman. Sebentar lagi, jalanan ibu kota akan lengang ditinggal penghuni yang biasa menyesaki setiap ruas jalan. Digantikan dengan penuh sesaknya jalanan di beragam jalur perlintasan mudik. Perjalanan mudik kali ini, aku memilih solo trip. Naik kendaraan pribadi, so let's start the journey. Memanglah seru beramai-ramai. Tapi kalaupun harus sendiri, is okay. Tapi wajib banget mempersiapkan sematang mungkin segala kebutuhan. Kalau saya mau pergi jauh, saya selalu kesini nih. Dan ada montir andalan saya, namanya Bang Darso. Saya mau ngecek mobil saya supaya nanti prima, perjalanan jauh, mudik, selamat sampai tujuan. Kita cari Bang Darso. Bang Darso, mana dia? Pengecekan kondisi kendaraan jadi salah satu yang nggak boleh kelewatan. Terlebih buat para pemudik jarak jauh yang pakai kendaraan pribadi. Wah, jangan sampai deh perjalanan terganggu karena kondisi kendaraan fit. Jadi ini kondisi mobilnya sih prima, masalah mesin ya kan. Soalnya lihat kondisi oli mesinnya aja dia masih bagus, volumenya dan olinya ya kan. Saya lihat di kilometernya juga dia masih jauh, masih banyak ya kan. Jadi ntar tinggal coba cek kaki-kakinya aja semacam spuring sama balancing gitu. Kalau kita mau mudik perjalanan jauh, mesin harus fit, harus oke, dan jangan lupa spuring balancingnya juga. Oke, kita serahkan Bang Darso semua. Lah, Bang Darsonya mana nih? Mudik pakai kendaraan pribadi, apalagi solo trip begini, jelas punya sensasi sendiri. Selain gak terikat waktu, bisa juga nih nentuin destinasi sambil nikmati perjalanannya pasti. Kalau di map sih harusnya udah sampai nih. Di tempat sate bandeng Bu Amenah. Pulang gak bawa buah tangan kurang afdol rasanya. Mumpung lewat Banten, aku mampir ke sini. Tempat oleh-oleh langganan kalau mau balik ke Lampung. Nah, akhirnya sampai juga nih di sate bandeng Bu Amenah khas Banten. Sate bandeng yang melegenda ini punya nilai historis tersendiri. Katanya sih jadi menu andalan favorit para sultan era Kesultanan pertama Banten. Dan kini jadi favorit juga buat aku. Buat menjaga keautentikan rasa, sate bandeng Bu Amenah bertahan dengan pengolahan yang masih sederhana. Nah, punten dengan Ibu Amenah ya? Oh bukan, saya anaknya. Oh, anaknya. Oh, berarti ini udah generasi kedua, Bu ya? Iya. Kita ngomongin ikan bandeng, Bu ya? Ini kan terkenal durinya banyak, Bu. Iya. Terus berarti makannya susah nih. Kan kita udah proses, sudah diolah lagi. Jadi si duri itu kita keluarin dari insangnya, dari kepala ya, ditarik.
Nanti kan si daging kita keluarin, terus kita blender lagi, kita saring lagi. Jadi si duri itu udah pada nyangkut di saringan itu, jadi emang berkurang kalau untuk duri. Guys, kalau kalian lewat Banten, wajib nih mampir ke sini. Sate bandeng Bu Amenah, khas Banten. Adonannya sendiri adalah campuran dari daging bandeng dan rempah-rempah serta santan yang dihaluskan. Bener-bener gak pelit bumbu. Ini yang jadi kunci kelezatannya. Mau saya bawa pulang nih Bu, kira-kira tahan berapa lama ya Bu ikannya? Kalau posisi hangat gini sih cuman 10 jam ya. Tapi kalau untuk oleh-oleh sih biasanya dibawanya beku. Yang bisa dibuat ruang itu suhu ruang 30 jam perjalanan aman. Wah, mantep nih Bu. Bu, saya bantuin balurin ikannya Bu ya. Iya. Salah Om. Salah? Nah gimana Bu, biar bener Bu. Nah jadi gini Good People nih, cara balurin ikannya dengan cara yang benar. Wih, mantep nih Bu. Proses masaknya memakan waktu 7 hingga 8 jam. Bakarnya juga harus dibolak-balik terus sampai matang dan bumbunya meresap sempurna. Nah ini dia nih, sate bandeng khas Banten bikinanku sendiri. Ya walaupun nggak serapi Ibu, tapi oke lah ya. Nah sekarang mau ke depan, mau dibungkus buat orang rumah. Yuk kita lanjut. Gini nih asiknya solo trip. Bisa berhenti sejenak, mampir kemanapun dan kapanpun, buat ngelihat dan ngerasain sendiri indahnya keberagaman yang kita punya. Dijamin deh mudik gak bakalan boring. Perjalanan masih panjang, walaupun merasa lelah menghampiri, namun perjalanan menuju pulang adalah salah satu yang dirindukan untuk perantau kayak aku. Tak peduli selelah apapun perjalanan yang ditempuh, tak peduli jumlah rupiah yang dihabiskan, asal bertemu dengan orang-orang yang tercinta.